Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langit sore itu berwarna tembaga. Matahari bersandar perlahan di ufuk barat, menciptakan cahaya kemerahan yang menyinari pekarangan rumah kecil tempat Aisyah dibesarkan. Angin berembus pelan membawa aroma tanah dan dedaunan kering. Di teras rumah, Aisyah duduk diam, menatap jalanan kampung yang mulai sepi. Tangannya memeluk lutut, dagunya bertumpu di atasnya. Ada banyak hal yang berkecamuk di pikirannya. Bukan tentang masa depan yang ia takutkan, tapi tentang masa lalu yang selalu membayang. Sejak kecil, Aisyah terbiasa hidup sederhana. Bukan miskin papa, tapi cukup untuk sekadar makan 3 kali sehari dan sekolah dengan seragam yang sama setiap tahun. Ayahnya seorang buruh harian lepas di proyek bangunan. Ibunya ibu rumah tangga yang kadang membantu tetangga menjahit baju atau membuat kue pesanan. Aisyah adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Kakaknya lelaki, pengangguran. Adiknya 3 orang, masih sekolah, dan 2 diantaranya kerap membuat masalah di lingkungan sekitar. Namun Aisyah berbeda. Sejak SMA, ia sudah dikenal rajin dan pintar. Ia bekerja paruh waktu di sebuah toko alat tulis milik tetangga sambil sekolah. Ia tak banyak bicara, tapi selalu jadi tempat curhat teman-temannya. Saat kuliah, ia mendapatkan beasiswa penuh di universitas negeri ternama di kota. Ia tinggal di asrama, jarang pulang, dan sibuk dengan kegiatan kampus. Di sanalah ia pertama kali mengenal Ari. Ari adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik industri. Mereka bertemu di acara pelatihan kepemimpinan kampus. Ari menjadi pemateri, sementara Aisyah menjadi salah satu peserta. Waktu itu, Aisyah duduk di barisan depan, mengenakan jilbab abu-abu dan kemeja putih polos. Wajahnya bersih dan tenang. Ari sempat terdiam saat memperhatikan tatapan mata Aisyah yang lurus dan tidak dibuat-buat. Ketika sesi tanya-jawab, Aisyah mengajukan pertanyaan cerdas tentang manajemen sumber daya manusia, dan Ari menjawabnya dengan semangat. Dari situ, benih ketertarikan tumbuh perlahan. Mereka mulai sering berkomunikasi setelah acara itu. Tidak intens, tapi cukup rutin. Ari kerap mengirim pesan ringan lewat aplikasi kampus, menanyakan kabar atau berbagi berita menarik. Aisyah tidak langsung membalas semua pesan. Tapi entah kenapa, ia merasa nyaman dengan gaya bicara Ari yang sopan dan terstruktur. Ia tidak pernah gombal atau melebih-lebihkan. Ari tampak seperti pria yang tahu apa yang dia mau, dan itulah yang membuat Aisyah diam-diam tertarik. 2 tahun kemudian, setelah Aisyah lulus dan bekerja sebagai analis keuangan di sebuah perusahaan swasta, Ari melamarnya secara resmi. Ia datang bersama kedua orang tuanya ke rumah Aisyah di kampung. Meski rumah itu sempit dan berdesakan, Ari tetap duduk dengan tenang dan sopan. Ia menyampaikan maksudnya dengan bahasa yang jelas dan lugas. Ia menyebutkan bahwa ia mencintai Aisyah karena karakter dan kerja kerasnya. Ia tidak peduli pada latar belakang atau status sosial. Ia hanya ingin membangun rumah tangga yang sehat dan saling menghargai. Ibu Aisyah tampak ragu. Ia merasa Ari terlalu tinggi untuk anaknya. Bukan soal paras atau fisik, tapi pekerjaan dan gaya bicara Ari yang sangat berkelas. Namun ayah Aisyah, yang waktu itu sudah mulai sakit-sakitan, hanya berkata pelan, "Kalau lelaki ini jujur dan serius, biarkan saja. Rezeki anak-anak bukan kita yang pegang." Pernikahan Aisyah dan Ari digelar sederhana. Hanya undangan keluarga dekat dan tetangga. Ari ingin merayakan di gedung mewah di kota, tapi Aisyah menolak. Ia ingin semua saudara dan tetangganya bisa hadir, dan hanya di kampung itu semuanya bisa datang tanpa biaya besar. Ari menurut. Ia menyewa tenda besar, menyumbang makanan untuk hajatan, dan bahkan membantu membayar utang-utang kecil orang tua Aisyah yang menumpuk untuk keperluan acara. Setelah menikah, Aisyah dan Ari tinggal di rumah pribadi di pinggiran kota. Rumah itu 2 lantai, minimalis modern, lengkap dengan taman kecil dan ruang kerja masing-masing. Aisyah membawa serta kenangannya dari kampung, teko tua milik ibunya, rak buku kecil dari bambu yang dibuat ayahnya saat ia lulus SD, dan sajadah usang pemberian neneknya. Setiap pagi, Ari membuatkan kopi untuk Aisyah. Mereka sarapan bersama sebelum berangkat kerja. Ari sudah mendirikan perusahaan konsultan teknik sendiri.
Ia memiliki 8 karyawan dan beberapa proyek di luar kota. Aisyah bekerja di perusahaan asing yang kantornya tak jauh dari rumah. Hidup mereka stabil. Tidak berlebihan, tapi nyaman dan penuh cinta. Namun Aisyah tidak pernah benar-benar lepas dari keluarganya. Setiap akhir pekan, ia menelepon ibunya. Bertanya kabar adik-adiknya. Mengirim uang setiap awal bulan, walau kadang ia tak yakin uang itu digunakan untuk apa. Kakaknya yang pengangguran sering meminjam uang, katanya untuk usaha. Tapi tak pernah ada bukti usaha yang dijalankan. 1-2 kali Aisyah mendapati saldo rekeningnya menipis tanpa ia sadari, karena permintaan mendadak dari saudara-saudaranya yang mengatasnamakan darurat keluarga. Ari tidak pernah melarang. Tapi ia mulai bertanya, "Sayang, kamu nggak capek terus-terusan dipinjamin uang? Mereka usahanya mana? Hasilnya mana?" Aisyah hanya tersenyum. "Mereka saudara, Mas. Gimana pun tetap keluarga." Ari mengangguk, tapi hatinya mulai resah. Ia mencintai Aisyah, dan tahu Aisyah mencintai keluarganya. Tapi ia juga tahu, jika dibiarkan, Aisyah bisa terjebak dalam lingkaran tanggung jawab yang tak sehat. Ia mulai memantau lebih serius. Suatu malam, saat Aisyah sedang tertidur, ponselnya berbunyi. Ari membukanya karena khawatir. Ternyata pesan dari adik Aisyah. "Kak, bisa minta 2 juta rupiah? Buat DP motor. Biar bisa kerja ojek online." Ari menatap layar ponsel itu lama. Esoknya, saat sarapan, ia bertanya pelan, "Kamu tahu adikmu minta uang buat beli motor?" Aisyah terdiam, lalu mengangguk. "Iya, tapi katanya buat kerja." "Punya SIM nggak?" "Belum." "Kerja di mana?" "Katanya nanti daftar Gojek." Ari meletakkan sendoknya. "Kalau kamu kasih sekarang, motor dibeli. Terus dia belum punya SIM. Belum punya aplikasi. Belum pernah kerja. Apa nggak makin berat kamu nanti kalau ternyata dia berhenti di tengah jalan?" Aisyah terdiam. Ia mulai berpikir. Tapi rasa iba membuatnya sulit tegas. Waktu berjalan. Semakin hari, permintaan keluarga Aisyah semakin tidak masuk akal. Tapi pada bab ini, hidup Aisyah dan Ari tetap harmonis. Mereka masih bersama. Masih saling mencintai. Tapi awan kelabu mulai mengintip perlahan di balik kebahagiaan mereka yang tampak sempurna. Dan dari sinilah, drama rumah tangga yang sesungguhnya perlahan mulai terbentuk. Bukan karena cinta yang luntur, melainkan karena ujian dari luar yang datang tanpa henti, menyamar dalam rupa saudara sendiri. Pagi itu, suara notifikasi pesan masuk bertubi-tubi di ponsel Aisyah. Ia baru saja selesai menyiapkan bekal makan siang untuk Ari ketika layar ponselnya berkedip-kedip. 3 pesan dari nomor kakaknya. 2 dari adik bungsunya. 1 dari ibunya. Semua masuk hampir bersamaan. Ia mengusap tangan dengan lap dapur, lalu membuka pesan-pesan itu. "Yah, Syah. Kakak lagi butuh 500.000 rupiah. Nanti balikin kalau proyek masuk. Kak, aku butuh pulsa darurat. Bisa isiin? Syah, kamu ada uang nggak? Mau beliin seragam anak Sirian, sekolah minta ganti baru. Kak, aku telat bayar kos. Kalau nggak, diusir hari ini." Aisyah berdiri diam di dapur. Matanya menatap kosong ke layar ponsel. Ia bahkan belum sempat duduk untuk sarapan bersama Ari. Perutnya tiba-tiba terasa mual. Bukan karena makanan, tapi karena beban yang perlahan-lahan bertumpuk di dadanya. Ia membuka aplikasi mobile banking. Saldo cukup, tapi tidak banyak. Gaji bulan ini baru saja masuk, dan sudah ia alokasikan sebagian untuk cicilan rumah, tabungan investasi, dan sedikit untuk liburan yang Ari rencanakan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. "Sayang, kamu belum duduk." Ari muncul dari arah kamar, sudah rapi dengan kemeja putih dan dasi hitam. Tangannya membawa tas kerja. Ia mendekat, mencium kening Aisyah, lalu ikut melirik ponsel di tangan istrinya. "Lagi rame?" tanyanya pelan. Aisyah hanya mengangguk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia tahu keluarga adalah bagian dari dirinya. Tapi di sisi lain, frekuensi permintaan itu mulai membuatnya tercekik. Ari tak berkata apa-apa. Ia duduk, mulai makan sarapan, tapi matanya tak lepas dari ekspresi istrinya yang sedang gundah. Setelah beberapa saat,
Ari berkata pelan, kamu bantu mereka semampumu. Tapi jangan sampai kamu sendiri yang kesusahan. Kamu juga manusia. Hari itu Aisyah mengirim uang ke ibunya dan adik bungsunya. Ia menunda menjawab pesan kakaknya dan adik satunya lagi. Tapi malamnya, saat baru pulang kerja dan baru saja mengganti baju rumah, telepon dari kampung masuk. Kali ini dari ibu. Syah, kakakmu lagi butuh uang buat bayar cicilan motor. Katanya kemarin kamu belum transfer ya? Iya, Bu. Aku lagi atur dulu keuangan. Bulan ini pengeluaran banyak, jawab Aisyah sambil duduk di sudut sofa. Ibu terdiam sejenak di seberang. Lalu berkata, kamu kan kerja enak. Gajinya juga besar. Masa bantu keluarga sendiri aja mikir-mikir banget? Aisyah menggigit bibir bawahnya. Suara ibunya tidak keras, tapi mengandung sindiran yang terasa seperti pisau kecil menggores batin. Bu, aku bantu kok. Tapi kan gak semua bisa sekaligus. Aku juga ada kewajiban lain. Kewajiban apa? Kamu kan belum punya anak. Ari juga pasti bisa ngerti. Atau Ari sekarang mulai pelit ya? Aisyah tercekat. Kata-kata itu menohok. Bukan karena ia tersinggung, tapi karena ibunya menyentuh hal yang selama ini Aisyah jaga agar tidak menjadi luka, hubungan antara suaminya dan keluarga sendiri. Bu, jangan begitu. Ari nggak pernah larang aku bantu. Tapi aku juga harus mikir ke depan. Masa aku kerja buat ngurusin utang orang terus? Percakapan itu berakhir dingin. Setelahnya, beberapa hari ibu tidak menghubungi. Tapi bukan berarti tenang. Justru sebaliknya. Sekitar seminggu kemudian, Aisyah menerima kabar kalau kakaknya meminjam uang ke rentenir kampung untuk menutup cicilan motor dan menyebut namanya sebagai penjamin. Nama Aisyah disebut-sebut ke orang kampung, bahwa ia kerja di kota dan pasti bisa menanggung. Aisyah menangis malam itu. Ia duduk di ruang tamu, tanpa lampu terang. Hanya cahaya temaram dari lampu sudut menyinari wajahnya yang sembab. Ari menemukannya begitu pulang kerja. Ia tidak bertanya banyak. Hanya duduk di samping istrinya, menggenggam tangannya erat. Syah, kamu sayang mereka, aku tahu. Tapi kamu juga harus sayang sama dirimu sendiri. Mereka bukan anak-anak lagi. Kalau terus digendong, mereka nggak akan pernah belajar jalan sendiri. Aisyah hanya mengangguk. Ia tahu Ari benar. Tapi hatinya belum siap mengambil langkah tegas. Hari-hari berikutnya berjalan dalam irama yang sama. Ada jeda, tapi tidak lama. Jika bukan kakaknya, maka adiknya. Jika bukan minta uang, maka minta dicarikan kerja. Ada yang tiba-tiba mengirimi CV dan meminta Ari memasukkan ke perusahaannya. Ada yang tanpa malu meminta dibelikan laptop, katanya biar bisa ikut seleksi CPNS online. Tapi setelah dibelikan, justru digunakan untuk main game online dan live TikTok. Ari masih menahan diri. Ia tak pernah mengungkit di depan keluarga Aisyah, bahkan saat mereka sesekali datang ke rumah. Tapi Aisyah mulai melihat perubahan di mata suaminya. Ada kelelahan, ada kecewa yang ditahan. Ia masih sabar, tapi batasnya makin dekat. Sampai pada satu titik, ketika adik Aisyah yang kuliah di luar kota menelepon langsung ke Ari tanpa izin. Ia menyamar ingin konsultasi kerja, padahal langsung menyodorkan proposal bisnis online shop dan meminta modal awal sebesar 10 juta rupiah. Ari mendengarkan dengan sopan, tapi menutup telepon itu dengan helaan napas panjang. Malam itu, ia memanggil Aisyah ke ruang kerja. Di sana, ia membuka folder berisi bukti transfer yang selama ini mereka keluarkan untuk keluarga Aisyah. Totalnya sudah lebih dari 60 juta rupiah selama 2 tahun terakhir. Sayang, ini bukan tentang uang. Aku rela habis kalau itu demi masa depan mereka. Tapi kamu lihat sendiri, mereka nggak berubah. Mereka malah makin tergantung. Mereka minta dengan gaya elit, tapi nggak ada kemauan bangkit. Aisyah duduk terpaku. Melihat angka-angka itu membuatnya gemetar. Ia tak sadar kalau selama ini ia dan Ari nyaris membiayai hidup seluruh keluarganya. Ia merasa bersalah, tapi juga mulai sadar bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Aku bukan marah. Aku hanya minta kamu pikirkan, sampai kapan kita mau dibebani oleh mereka yang nggak mau maju? Ari bertanya lirih. Aisyah menatap suaminya. Di matanya, Ari bukan sedang menyerang. Ia sedang meminta perlindungan dari beban yang selama ini ikut ia tanggung. Malam itu,
Untuk pertama kalinya, Aisyah berani mengatakan dalam hati, cukup. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi ia tahu satu hal. Keluarga yang terus meminta tanpa tahu diri adalah racun yang pelan-pelan bisa menghancurkan rumah tangga. Dan jika ia ingin melindungi rumah yang sedang dibangunnya bersama Ari, ia harus mulai menanam pagar. Meskipun pagar itu memisahkan ia dari darah dagingnya sendiri. Suasana rumah Aisyah dan Ari sore itu tampak tenang dari luar. Namun di dalam, ada ketegangan yang tak tampak oleh mata tetangga. Aisyah sedang berdiri di dapur, memotong buah untuk tamu. Hari ini, ibunya datang dari kampung, tidak sendiri. Ia membawa serta adik perempuannya dan juga keponakan yang masih kecil. Tanpa kabar sebelumnya, tamu dadakan itu langsung memenuhi rumah. Ruang tamu berubah menjadi tempat istirahat. Keponakan Aisyah berlarian ke sana kemari tanpa dikontrol. Ibu Aisyah sibuk dengan telepon genggamnya, berbicara panjang dengan seseorang, entah tetangga atau saudara lain. Adiknya, Intan, sedang memotret dirinya di depan cermin ruang makan, memamerkan gaya sambil mengenakan tas berlogo KW merek mewah. Ari yang baru saja pulang kerja menahan napas panjang. Ia melihat ada sepatu berserakan di depan pintu. Ada pakaian dijemur sembarangan di balkon. Dan ada suara video TikTok dari ponsel keponakan mereka yang memekakkan telinga. Ia masuk dengan senyum tipis, menyapa, lalu langsung menuju kamar. Aisyah menyusulnya setelah meletakkan buah di meja. Mas, sabar ya. Tadi ibu nggak bilang mau datang, ucapnya pelan. Ari duduk di tepi ranjang, membuka kancing kemeja satu persatu, lalu berkata, aku nggak marah, Syah. Cuma, kita perlu batas. Rumah ini rumah kita. Harus ada aturan. Aisyah mengangguk. Ia tahu, suaminya bukan orang yang suka mengeluh. Tapi jika Ari sudah berkata seperti itu, artinya situasi sudah melebihi batas toleransi. Malamnya, saat makan malam bersama, suasana mulai berubah aneh. Ibu Aisyah membuka pembicaraan dengan suara yang dibuat lembut, tapi jelas bertujuan. Syah, kamu tahu kan si Intan lagi nyari kerja? Katanya kerja di kota lebih enak, lebih banyak peluang. Apa nggak bisa bantu masuk ke tempat kerjamu? Aisyah meletakkan sendoknya perlahan. Di tempatku sekarang lagi Fraser Recruitment. Aku juga baru selesai training karyawan baru minggu lalu. Intan langsung bersuara. Tapi kalau kakak minta tolong ke bos kakak, pasti bisa kan? Kan kakak kerja di bagian keuangan, pasti kenal sama manajer HR-nya. Aisyah tersenyum, namun hatinya terasa panas. Ia tahu, dalam keluarga seperti miliknya, prestasi sering disalahpahami sebagai jalan pintas untuk kepentingan orang lain. Intan, kerja itu tanggung jawab. Kalau kamu diterima karena titipan, nanti kalau nggak bisa kerja, siapa yang disalahin? Intan cemberut, sementara ibunya berdehem. Ya masa kamu tega sih, Syah? Sesama saudara masa nggak saling bantu? Ari yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. Maaf, Bu. Tapi kerja itu bukan mainan. Kalau memang Intan serius, coba dari bawah dulu. Banyak kerjaan freelance, magang, atau part-time yang bisa dia cari sendiri. Kami bisa bantu carikan info, tapi bukan masukan paksa. Ibu Aisyah diam sesaat. Lalu ia meletakkan sendok dengan suara sedikit keras. Kamu itu terlalu idealis, Ari. Dulu juga waktu Aisyah butuh biaya kuliah, kami nggak pikir panjang bantu dia. Sekarang gilirannya bantu balik, kok banyak perhitungan. Ucapan itu seperti tamparan bagi Aisyah. Ia menatap ibunya dalam-dalam. Selama ini, ia tahu ibunya keras kepala, tapi tidak pernah menyangka akan semelukai itu. Seolah segala jerih payah dan bantuan yang selama ini ia berikan tak pernah cukup. Malam itu, Aisyah dan Ari duduk berdua di balkon. Lampu taman menyala temaram. Angin malam berembus pelan. Aisyah menyandarkan kepala di bahu suaminya. Mas, kadang aku nggak ngerti. Kenapa mereka bisa seberani itu? Minta ini itu, seolah hidup kita tuh cuma buat mereka. Ari menarik napas panjang. Karena mereka tahu kamu nggak akan menolak. Karena kamu selalu bilang iya, walau kamu sendiri capek. Dulu aku pikir, kalau aku berhasil, aku bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan. Tapi ternyata, yang keluar cuma tuntutan, bukan usaha. Kita bantu orang supaya mereka bisa berdiri sendiri.
Bukan supaya mereka jadi benalu di pundak kita, jawab Ari pelan. Beberapa hari kemudian, ibunya dan Intan pulang ke kampung. Tapi sebelum pulang, mereka sempat meminjam uang, lagi. Alasan kali ini adalah modal jualan kecil-kecilan. Aisyah memberinya, meski dengan berat hati. Sebulan kemudian, saat Aisyah diam-diam menghubungi tetangganya di kampung, ia mendapati bahwa tidak ada usaha apapun yang dijalankan. Uang itu dipakai untuk memperbaiki sepeda motor kakaknya yang sudah tua dan membayar cicilan kredit kulkas. Aisyah terdiam lama di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah luar jendela. Jalanan depan rumah sepi. Hatinya tidak. Ia merasa seperti gadis bodoh yang terus dipakai perasaannya oleh keluarganya sendiri. Ari datang menghampiri, duduk di sampingnya. Tak ada kata, hanya genggaman tangan. Tapi di sanalah Aisyah merasa sedikit tenang. Dalam genggaman itu, ia tahu satu hal, ia tidak sendiri. Namun di dalam dirinya, benih kemarahan mulai tumbuh. Bukan karena uang, tapi karena harga diri yang diinjak-injak secara halus. Karena dipaksa menjadi anak yang berbakti tanpa batas. Sementara mereka terus hidup di atas ekspektasi yang palsu, membangun gaya hidup seolah mereka orang penting, padahal kenyataannya selalu bergantung. Gaya elit dengan ekonomi sulit. Itulah wajah keluarganya sekarang. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah mulai merencanakan bagaimana cara membuat mereka kapok. Bagaimana caranya menyelamatkan rumah tangganya sendiri, tanpa rasa bersalah. Hari-hari Aisyah kini diisi dengan diam yang dalam. Bukan karena ia menyerah, tapi karena pikirannya sibuk memintal rencana. Ia tidak lagi bisa membiarkan keluarganya masuk seenaknya ke dalam rumah tangganya, merusak batas yang semestinya dihormati. Ia lelah. Lelah menjadi satu-satunya yang dianggap mampu. Lelah menjadi mesin uang yang harus tetap berjalan hanya karena ia punya gaji. Suatu malam, Ari menemaninya duduk di ruang kerja. Di depannya, laptop terbuka. Ada catatan keuangan keluarga Aisyah yang telah mereka susun. Setiap kali keluarga meminta, Ari mencatatnya. Kini, deretannya panjang, jumlah yang jika disatukan cukup untuk DP rumah kedua atau membuka usaha sendiri. Mas, ucap Aisyah pelan, aku sudah mutusin. Aku nggak mau bantu lagi kalau nggak jelas ujungnya. Tapi bukan berarti aku mau lepas tangan begitu saja. Aku mau ajarin mereka untuk malu. Ari menatap istrinya. Kamu yakin bisa? Aisyah tersenyum kecut. Kalau aku nggak bisa menyadarkan mereka dengan kebaikan, mungkin saatnya menyadarkan mereka lewat kenyataan. Minggu itu, Aisyah menghubungi adiknya, Intan. Ia mengajaknya ke kota dengan janji akan dicarikan pekerjaan. Tapi Aisyah tidak membawanya ke kantor besar atau perusahaan mewah seperti yang biasa adiknya pamerkan di media sosial. Aisyah membawanya ke sebuah kafe kecil milik temannya yang baru buka dan butuh pegawai untuk posisi pelayan. Loh, Kak, aku suruh kerja di sini? Jadi waitress. Intan menatap Aisyah dengan mata membelalak. Iya. Pemiliknya temanku. Tempatnya bagus, kerjaannya halal. Gaji UMR, plus uang makan dan tip dari pelanggan. Intan langsung menunjukkan wajah tak suka. Kakak serius? Masa aku disuruh kerja kayak gini? Aku kuliah, Kak. Masa kerjaanku cuma bawa nampan? Aisyah hanya tersenyum tipis. Kalau kamu nggak mau kerja begini, berarti kamu belum siap kerja. Dunia kerja itu bukan soal gengsi, tapi tanggung jawab. Intan akhirnya menolak, dan pulang ke kampung dengan wajah kesal. Tapi itu hanya langkah awal. Aisyah tahu prosesnya tidak akan instan. Ia harus lebih tegas, lebih keras. Walau terasa pedih. Beberapa minggu kemudian, Ibu Aisyah menghubungi. Suaranya terdengar manis seperti biasa. Namun kali ini penuh pujian-pujian yang biasanya diikuti permintaan. Dan benar saja. Syah, Ibu pengen beli HP baru. HP yang ini udah sering ngelag. Kalau bisa ya yang kamera bagus. Jadi bisa foto-foto kalau Ibu ikut arisan. Aisyah diam beberapa saat. Lalu menjawab pelan. Bu, aku udah nggak punya uang lebih buat beliin HP. Maaf. Ibunya langsung menghela napas keras. Loh, masa sih? Kamu kan kerja kantoran, gaji gede. Masa beliin Ibu HP aja nggak bisa? Dulu kamu aja kami sekolahkan sampai sarjana.
Aisyah menggenggam ponsel erat-erat. Nadinya berdetak cepat. Tapi ia tahan. Ia tidak ingin meledak. Ia hanya ingin tegas. Justru karena kalian sekolahkan aku belajar cara hidup mandiri. Aku nggak mau terus bantu orang yang minta tapi nggak mau berubah. Maaf, Bu. Aku capek. Aku sayang sama kalian, tapi aku juga punya hidup sendiri. Telepon itu berakhir dingin. Dan benar saja, 2 hari kemudian, grup keluarga mulai sunyi. Tak ada lagi sapaan pagi, tak ada lagi pesan minta transfer. Hening. Tapi Aisyah tahu, itu bukan karena sadar. Itu karena mereka tersinggung. Namun ia tak berhenti sampai di situ. Ia mulai memblokir sementara permintaan yang biasanya datang dari adik-adiknya. Ia tidak membuka status WA seperti biasanya. Ia tidak lagi mengirim uang bulanan seperti kebiasaan dulu. Semua dihentikan. Bukan karena benci, tapi karena ingin mereka belajar. Ari mendukung setiap langkah itu. Bahkan Ari membuat langkah yang lebih berani. Syah, aku mau jual mobil lama kita. Uangnya nanti buat buka usaha kecil-kecilan. Tapi, kita bukan jalankan sendiri. Kita rekrut saudaramu yang benar-benar niat kerja. Kita kasih gaji normal. Tapi kalau mereka malas, ya kita pecat. Aisyah menatap suaminya, terharu. Kamu serius? Serius. Aku mau bantu kamu, tapi bukan bantu dengan cara dimanfaatin. Aku bantu supaya mereka bisa hidup tanpa bergantung sama kamu lagi. Akhirnya, Ari menjual mobil lamanya. Dengan uang itu, ia membuka usaha laundry kecil di pinggir kota. Ari mengajak adik Aisyah yang lain, Rino, untuk mengelola. Tapi dengan satu syarat, tidak ada uang masuk tanpa laporan. Tidak ada gaji kalau tidak ada hasil. Rino, yang semula merasa senang karena dipercaya, perlahan mulai merasa berat dengan sistem itu. Mas, kenapa aturannya ketat banget? Kan kita keluarga. Keluh Rino suatu siang saat Ari memeriksa laporan keuangan. Justru karena kita keluarga, saya nggak mau kamu manja. Kalau kamu bisa buktiin kamu bisa jalankan ini, kamu bisa buka cabang sendiri nanti. Tapi kalau kamu males, ya aku ambil alih. Simple. Rino diam. Dan sejak hari itu, wajahnya tidak pernah seterang dulu. Tapi Aisyah melihat satu hal. Tidak ada lagi permintaan uang dari Rino. Setidaknya, usaha ini membuat satu di antara mereka mulai belajar arti kerja keras. Aisyah mulai merasakan hidupnya lebih ringan. Rumah tangganya lebih tenang. Ia dan Ari bisa menabung lebih banyak. Mereka punya waktu untuk merencanakan masa depan, tanpa harus khawatir telepon mendadak dari kampung. Namun, semua itu tidak datang tanpa luka. Ibu Aisyah kini lebih sering diam. Kakaknya bahkan sudah jarang menyapa. Beberapa adiknya mencibir di belakang, mengatakan Aisyah sombong setelah menikah dengan lelaki berduit. Tapi Aisyah tak goyah. Ia tahu, dalam setiap perubahan, akan ada yang terluka. Akan ada yang kecewa. Tapi ia juga tahu, jika ia terus menuruti semua tuntutan, ia akan kehilangan satu hal paling penting dalam hidupnya. Rumah tangga yang ia bangun dengan susah payah. Kini, Aisyah tak lagi takut terlihat jahat. Ia lebih takut kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Karena kasih sayang yang tanpa batas, hanya akan menjadikanmu sapi perah seumur hidup. Hari-hari Aisyah makin tenang. Tidak ada lagi pesan-pesan menyudutkan yang masuk ke ponsel tiap pagi. Tidak ada lagi permintaan dana mendesak dengan alasan darurat yang entah darurat macam apa. Tapi bukan berarti semuanya baik-baik saja. Dia mereka bukan pertanda sadar. Tapi karena menyusun senjata, omongan. Semua dimulai ketika Aisyah menerima undangan pernikahan dari sepupunya, Wulan. Acara akan digelar di kampung. Ari, seperti biasa, menawarkan diri untuk ikut menemani. Mau sekalian mampir ke rumah ibu juga? Tanya Ari saat mereka duduk makan malam. Aisyah mendesah pelan. Entahlah, Mas. Aku belum siap dengar sindiran-sindiran mereka lagi. Tapi masa aku nggak mampir? Ari menggenggam tangan Aisyah. Kamu nggak salah. Nggak ada yang perlu kamu takutkan. Kita pulang bukan buat minta maaf. Tapi untuk memperlihatkan bahwa kita tetap keluarga. Walau kita sudah berdiri di atas kaki sendiri. Dan hari itu pun datang. Perjalanan menuju kampung dipenuhi sunyi. Aisyah banyak diam. Pikirannya sibuk memutar ulang semua kejadian yang lalu.
Ketika mobil mereka memasuki jalanan desa, suasana begitu berbeda. Beberapa tetangga melambai, namun tidak semua tersenyum. Ada tatapan sinis, ada bisik-bisik di balik pintu. Ketika mereka tiba di rumah ibunya, hanya Rino yang menyambut. Ibu Aisyah duduk di teras dengan wajah dingin. "Masuk aja," katanya singkat. Aisyah berusaha tersenyum. "Ibu sehat?" "Alhamdulillah. Walau anak sendiri udah lupa pulang," balas ibunya datar. Ari menarik napas dalam, mencoba menahan diri. Ia tahu arah pembicaraan ini. Bukan nostalgia. Bukan kehangatan keluarga. Tapi ajang menyindir. Di dalam rumah, Aisyah melihat Intan duduk sambil menggulir layar ponsel. Tanpa menoleh, ia berkata, "Wah, tumben Kak Aisyah mau mampir." Aisyah tetap tenang. "Kami memang sengaja mampir, sekalian ke undangan Wulan." Ibu Aisyah langsung bersuara, "Oh, undangan Wulan sempat datang, ya? Padahal kami pikir kamu udah gak peduli sama keluarga sini." Aisyah menatap ibunya. "Bu, bukan gak peduli. Kami cuma belajar menghargai batas." Kalimat itu membuat suasana hening sejenak. Rino pura-pura ke dapur. Intan bangkit berdiri dan berjalan ke kamar. Ibu Aisyah mendecak. "Batas? Dulu kamu makan dari mana? Sekolah dari mana? Sekarang giliran bisa bantu, malah pelit." Aisyah menatap ibunya lekat-lekat. "Justru karena saya pernah susah. Saya tahu rasanya. Tapi bukan berarti saya harus hidup susah terus demi menanggung beban orang-orang yang menolak berubah." Kalimat itu seolah memercik api. Tapi Aisyah tidak peduli. Ia sudah terlalu lama menahan semuanya. Hari itu, ia ingin jujur. Bukan kasar, tapi tidak lagi tunduk. Sepulang dari rumah ibunya, mereka menghadiri pernikahan Wulan. Dan seperti yang sudah ditebak Aisyah, beberapa saudara menyambut dengan pelukan palsu dan senyum basa-basi. "Wah, sekarang kelihatan makin kaya ya, Syah," ujar seorang tante dengan tawa kering. "Jangan lupa saudara ya. Kita ini tetap darah daging," sambung yang lain. Aisyah hanya tersenyum sopan. Di matanya, mereka semua bukan sedang merayakan pernikahan. Mereka sedang membuka sidang tak resmi untuk menghakiminya sebagai anak durhaka yang sukses tapi pelit. Setelah acara selesai, Aisyah dan Ari langsung kembali ke kota. Dalam mobil, Aisyah menyandarkan kepala di jendela. Ia lelah. Bukan karena fisik, tapi karena hatinya terus-menerus terkoyak. "Mas," katanya pelan, "aku capek jadi target kebencian orang-orang yang aku sayang." Ari menoleh, menggenggam tangan istrinya. "Kamu bukan durhaka. Kamu cuma sedang melindungi dirimu sendiri." Seminggu kemudian, fitnah mulai menyebar. Di grup keluarga, muncul kabar bahwa Aisyah sudah sombong, sudah tidak menganggap keluarga. Ada yang mengatakan Ari telah mencuci otak Aisyah. Ada yang bilang Aisyah hanya memanfaatkan keluarganya dulu, lalu melupakan mereka. Aisyah membaca semuanya dengan hati bergetar. Tapi kali ini, ia tidak tinggal diam. Ia membalas dengan satu pesan panjang. "Aku tidak pernah lupa dari mana aku berasal. Tapi jika kasih sayang harus diukur dari berapa banyak uang yang aku kirim, maka biarkan aku dianggap durhaka. Karena aku tidak mau hidup dalam tekanan, hanya agar diterima oleh keluarga yang hanya tahu meminta tapi tidak pernah bertanya apa aku bahagia atau tidak." Setelah pesan itu dikirim, grup hening. Tidak ada yang membalas. Tapi Aisyah tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Ia sadar, mereka akan tetap bicara. Tapi setidaknya, kali ini, ia tidak lagi diam. Aisyah mulai menjalani hidupnya lebih ringan. Ia tidak lagi merasa bersalah untuk menolak. Ia tidak lagi takut dianggap jahat hanya karena memilih menjaga ketenangan rumah tangganya sendiri. Karena bagi Aisyah, keluarga seharusnya saling menyokong, bukan saling menggerogoti. Dan sekarang, ia sudah belajar. Kadang, keluarga yang paling menyakitkan bukan yang jauh, tapi yang paling dekat. Karena mereka bisa mengiris dengan kata-kata yang manis namun menusuk, membungkus penghakiman dengan dalih, sayang. Aisyah duduk termenung di ruang tamu sambil menatap notifikasi dari grup keluarga yang terus berbunyi. Ia sudah membaca sebagian pesan yang masuk. Sindiran, kalimat-kalimat bernada halus tapi tajam, dan komentar yang menyakitkan hati. Ia tak lagi kaget. Sudah berkali-kali ini terjadi. Tapi tetap saja,
Rasanya menusuk seperti pertama kali. Aisyah sekarang udah tinggi. Ngomongnya kayak orang luar negeri. Nggak lagi kayak anak kampung. Dia lupa siapa yang bantu dulu waktu kuliah. Kalau nggak ada ibu dan kami, mungkin dia cuma kerja di pabrik. Sekarang dia pelit. Suaminya ngatur-ngatur. Mungkin dikendalikan suaminya. Ya, kasihan. Aisyah tak membalas satupun pesan itu. Ia hanya membaca sambil menahan napas. Dadanya terasa penuh. Namun ia tak ingin melampiaskannya dengan emosi. Ari keluar dari kamar, membawa 2 cangkir teh hangat. Diberikannya satu kepada Aisyah. Aku lihat mukamu udah keruh banget, katanya pelan. Aisyah tersenyum miris. Aku heran, Mas. Gimana bisa mereka bilang aku lupa diri? Padahal mereka yang lupa kalau aku juga manusia. Aku juga punya batas, bukan mesin ATM. Ari duduk di sampingnya, memegang tangan Aisyah. Kamu udah kuat banget sampai hari ini. Kamu bukan berubah jadi jahat. Kamu berubah karena selama ini mereka nginjak hatimu pelan-pelan. Malam itu, Aisyah menulis di jurnal pribadinya. Tulisan panjang yang tidak ditujukan untuk siapapun. Hanya untuk dirinya sendiri. Aku tidak akan membenci mereka. Tapi aku juga tidak akan kembali menjadi korban. Aku sudah lelah. Aku hanya ingin hidup damai. Aku ingin menjadi istri yang tenang, bukan anak yang terus dipaksa jadi penyelamat keluarga yang tidak pernah ingin menolong dirinya sendiri. Keesokan harinya, pesan pribadi masuk dari adiknya yang paling kecil, Nanda. Beda dari saudara-saudara lain, Nanda memang masih lugu. Ia tidak pernah ikut menyindir Aisyah. Hanya kadang terbawa arus. Mbak, kenapa sekarang Mbak jadi jauh? Aisyah terdiam lama sebelum membalas. Karena Mbak capek. NDA. Capek disalahkan terus. Padahal Mbak cuma pengen dihargai, bukan dihisap. Nanda tidak membalas, tapi status WhatsApp-nya berganti beberapa jam kemudian. Kadang orang jadi jahat karena terlalu sering disakiti dalam diam. Aisyah tahu itu ditujukan untuknya. Dan entah kenapa, air matanya menetes. Ia tak ingin menjauh dari adik-adiknya. Tapi ia juga tak bisa berpura-pura kuat terus. 2 minggu setelah itu, kabar mulai beredar. Ibunya masuk rumah sakit karena tekanan darah naik. Tak lama, paman Aisyah menelepon, mengabarkan bahwa keluarganya menyalahkan Aisyah atas semua itu. Mereka bilang ibumu sakit karena kamu bikin dia sedih. Syah, kamu bikin ibumu merasa nggak dianggap anak. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di dada. Tapi Aisyah menutup matanya. Ia menahan tangis. Lalu menjawab, lirih. Aku udah lakukan semua yang bisa aku lakukan. Om, aku bukan Tuhan. Aku bukan malaikat. Aku juga bukan sumber uang abadi. Aisyah dan Ari tetap datang ke rumah sakit. Tapi saat mereka tiba, sambutan yang mereka terima begitu dingin. Ibunya tidak menatap mata Aisyah. Kakaknya hanya melempar lirikan penuh kebencian. Intan duduk di pojok ruangan sambil berbisik dengan tante mereka. Lalu tertawa kecil. Aisyah mendekati ibunya, mencoba menyentuh tangan yang lemah di atas selimut. Tapi ibunya menarik tangan itu pelan. Syah, kamu pulang aja. Aisyah terpaku. Kenapa, Bu? Aku datang mau lihat ibu. Ibu nggak butuh kamu lagi. Kamu udah banyak bikin sakit hati. Ibu nggak kuat lihat kamu. Suara itu serak, tapi tiap katanya bagaikan pisau. Aisyah menahan napas. Ari berdiri di belakangnya, ingin berkata sesuatu, tapi Aisyah menggeleng pelan. Baik, Bu. Kalau itu yang ibu mau. Aisyah dan Ari berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Di lorong rumah sakit, langkah Aisyah terasa berat. Ia tak menangis, tapi jiwanya terasa kosong. Di dalam mobil, Ari memecah keheningan. Kamu masih punya aku. Kita bangun hidup dari nol lagi, kalau perlu. Tapi kamu gak akan pernah aku biarkan sendirian. Aisyah menoleh padanya. Mas, aku kehilangan keluarga. Tapi aku sadar, aku gak kehilangan diriku sendiri. Mungkin ini jalan agar aku sadar, kalau rumah bukan soal darah. Tapi tempat di mana aku bisa bernapas tanpa dihakimi. Sejak malam itu, Aisyah memutuskan menghapus diri dari grup keluarga. Ia mengganti nomor. Ia hanya menyimpan kontak Nanda, satu-satunya yang masih netral.
Ia tak ingin putus hubungan selamanya, tapi ia butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, fitnah tak berhenti. Beberapa saudara mulai menyebar kabar ke tetangga dan kenalan lama bahwa Aisyah telah berubah sombong, menikah dengan pria kaya lalu melupakan keluarga. Beberapa bahkan membuat status menyindir langsung, menyebut anak yang tak tahu balas budi. Tapi Aisyah sudah cukup terluka untuk merasa terusik. Ia dan Ari fokus pada hidup mereka. Bisnis laundry mereka mulai berkembang. Mereka buka cabang kedua. Karyawan bertambah. Pelan-pelan, mereka menguatkan pondasi rumah tangga mereka, bukan lagi dengan uang, tapi dengan prinsip dan ketegasan. Aisyah belajar, cinta kepada keluarga tak seharusnya memusnahkan harga diri sendiri. Karena kadang, yang perlu dijauhkan bukan orang asing, tapi keluarga yang tak pernah puas, tak pernah tahu diri, dan selalu merasa berhak atas kebahagiaan kita. Dan kali ini, Aisyah memilih diam. Tapi diamnya bukan kalah. Diamnya adalah bentuk dari keputusan. Ia tak akan kembali menjadi korban. Tiga bulan sudah berlalu sejak Aisyah memutuskan menjauh dari keluarganya. Meski luka di hatinya belum benar-benar sembuh, ia mulai merasa damai. Rumah menjadi tempat paling aman. Wajah Ari setiap pagi masih menenangkan, membuatnya yakin bahwa keputusannya menjauh bukan salah. Pagi itu, Aisyah menyiram tanaman di halaman rumah mereka yang kecil namun rapi. Sinar matahari menyentuh wajahnya. Hembusan angin membuat daun-daun bergoyang pelan. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Sebuah mobil tua berhenti di depan pagar. Dari dalam mobil, turun dua orang. Tante Erna dan sepupunya, Lucy. Aisyah mengerutkan dahi, mematikan keran, dan berjalan pelan menuju pagar. Assalamualaikum, sapa Tante Erna. Suaranya datar tapi nadanya dibuat ramah. Waalaikumsalam, Tante, Lucy. Ada perlu apa pagi-pagi begini? Tanya Aisyah hati-hati. Kamu nggak bisa undang Tante ke dalam rumah, Syah? Sahut Lucy, alisnya terangkat tinggi, tatapannya seperti menilai dari atas ke bawah. Aisyah menahan napas. Silakan masuk, katanya akhirnya. Di dalam rumah, mereka duduk di ruang tamu. Ari sedang berada di cabang laundry yang baru, jadi hanya Aisyah yang menjamu mereka. Aisyah menyuguhkan teh hangat dan kue sisa sarapan. Kami dengar kamu buka cabang baru, Syah. Alhamdulillah, ya. Rezekimu lancar, ujar Tante Erna membuka pembicaraan. Aisyah hanya tersenyum sopan. Amin, semoga usahanya berkah. Setelah basa-basi singkat, Lucy membuka topik yang sebenarnya. Tante sama aku kesini mau bicara. Soal keluarga. Soal ibu kamu. Aisyah menatap mereka dengan datar. Kalau mau bicara tentang ibu, silakan. Tapi jangan pakai nada menyudutkan, karena aku juga punya luka. Lucy tertawa kecil. Sumbang. Luka? Kamu mikir kamu yang paling tersakiti, ya? Aisyah diam. Biarkan saja mereka berkata. Karena yang sudah lelah tidak selalu membalas, tapi tahu kapan waktunya berhenti menerima omongan tidak penting. Tante Erna menghela napas, mencoba bersikap seperti penengah. Syah, kamu itu dulu anak yang manis. Tapi sekarang kamu jadi keras kepala. Kamu nggak pernah datang ke rumah sakit lagi. Padahal ibumu masih sering menanyakan kamu. Saat aku ke sana, ibu suruh aku pulang. Bahkan nggak mau aku sentuh. Kalau hari ini beliau kangen, itu baik. Tapi jangan salahkan aku karena memilih menjauh dari tempat yang terus-menerus menyakiti. Jawab Aisyah tegas. Lucy melipat tangan di dada. Mungkin karena kamu berubah, jadi ibu kamu kecewa. Kamu sok hebat, merasa udah bisa hidup tanpa siapa-siapa. Lalu lupa kalau dulu kamu itu hasil perjuangan orang lain. Aisyah tersenyum pahit. Aku nggak pernah lupa siapa yang bantu aku dulu. Tapi kalian juga harus ingat, aku juga pernah bantu kalian. Tanpa pernah minta imbalan. Lalu kenapa sekarang saat aku mulai menjaga diriku, kalian semua malah jadi hakim? Tante Erna mulai gelisah. Ia tak suka nada suara Aisyah yang tenang namun menusuk. Syah, kamu tuh cucu tertua. Kamu punya tanggung jawab jaga keluarga. Jangan karena uang,
Kamu jadi menutup pintu ke semua orang. Aisyah menatap tajam. Aku nggak menutup pintu. Aku cuma menutup pintu untuk orang-orang yang tidak tahu diri. Yang datang hanya untuk meminta, tapi pergi saat aku sedang jatuh. Mereka terdiam. Tak siap dengan jawaban sejujur itu. Tak pernah membayangkan Aisyah yang dulu pendiam kini bisa bicara setegas ini. Tante Erna akhirnya angkat bicara dengan nada setengah menekan. Baiklah, kalau kamu nggak bisa bantu, setidaknya jangan bikin keluarga jadi musuh. Kamu sekarang hidup tenang, Syah. Tapi jangan lupa, lidah orang bisa lebih tajam dari pisau. Jangan sampai nanti orang lain yang bicara tentang kamu, bukan keluarga. Aisyah tertawa kecil. Saya sudah dengar semua omongan dari keluarga. Fitnah, sindiran, gosip murahan. Saya masih hidup, masih berdiri. Saya pikir, nggak ada yang lebih menyakitkan dari ucapan keluarga sendiri. Akhirnya, Lucy berdiri. Sudahlah, Tante. Orang kayak dia nggak akan pernah merasa salah. Sebelum keluar, Aisyah hanya berkata, hati-hati di jalan. Dunia itu sempit. Kebaikan dan keburukan selalu muter balik. Setelah mereka pergi, Aisyah duduk kembali di ruang tamu. Ia membuka jendela, membiarkan angin masuk. Di kejauhan, terdengar suara anak kecil bermain. Langit terlihat tenang, tapi dadanya tetap berat. Beberapa jam kemudian, pesan dari Nanda masuk. Mereka pulang sambil ngomel-ngomel. Katanya kamu makin gila hormat. Aku tahu kamu terluka, Mbak. Tapi apa kamu benar-benar ikhlas ninggalin semuanya? Aisyah mengetik balasan. Aku ikhlas meninggalkan hal-hal yang melukai. Tapi aku nggak pernah meninggalkan cinta. Aku cuma jaga diriku. NDA. Kalau mereka suatu hari bisa bicara tanpa menyayat, aku akan kembali. Tapi bukan sekarang. Hari-hari berikutnya, Aisyah dan Ari fokus pada hidup mereka. Mereka mendaftar pelatihan bisnis online, memperkuat pemasaran cabang laundry, dan mulai menyusun rencana jangka panjang untuk membuka warung kopi kecil di dekat lokasi laundry kedua. Tapi di sela-sela kesibukan itu, luka tetap kadang menyala. Tiap kali membuka media sosial dan melihat status keluarga yang menyindir halus, tiap kali mendengar dari Nanda bahwa ibu masih menyebut nama Aisyah dalam keadaan kesal, semuanya seperti duri-duri kecil di dalam dada. Namun Aisyah tak lagi runtuh seperti dulu. Ia sudah berdiri di atas kakinya sendiri. Ia tahu, selama ini yang menyakitinya bukan karena keluarga miskin, tapi karena mental mereka yang memaksa semua orang jadi tumpuan, tanpa pernah merasa cukup, tanpa pernah sadar bahwa tiap manusia punya batas. Aisyah dan Ari duduk di balkon rumah pada suatu malam. Bintang bertabur di langit. Angin pelan menyapu rambut Aisyah. Aku masih cinta keluargaku, Mas, kata Aisyah pelan. Tapi aku juga cinta diriku sendiri. Dan aku nggak mau kehilangan diriku hanya karena harus terus mengorbankan semua yang aku punya. Ari meraih tangannya. Kita sedang tidak menjauh karena benci. Kita menjauh karena menyelamatkan diri. Suatu hari, kalau mereka berubah, kita pasti buka pintu lagi. Aisyah menatap langit. Kalau mereka benar-benar mau berubah. Hari itu suasana di cabang ketiga laundry Aisyah dan Ari dipenuhi antusiasme. Papan bunga berjejer di depan ruko, pelanggan datang silih berganti, dan media lokal sempat meliput karena keberhasilan pasangan muda yang membangun bisnis dari nol tanpa campur tangan keluarga. Aisyah berdiri di dekat pintu masuk dengan balutan blazer krem dan celana hitam rapi. Senyumnya tak pernah lepas, meski dalam hati ia tahu, pencapaian ini dibayar mahal dengan luka dan air mata. Sementara Ari sibuk mengatur tim operasional, Aisyah memeriksa ulang daftar tamu. Tak ada satupun nama keluarga dari pihaknya. Bukan karena tak diundang, tapi karena memang sejak terakhir kejadian dengan Tante Erna dan Lucy, mereka menghilang, seolah tak sudi menyaksikan Aisyah dan Ari berkembang tanpa mereka. Namun yang tak mereka tahu, bukan ketidakhadiran mereka yang membuat Aisyah kecewa. Tapi fakta bahwa mereka lebih memilih menjaga gengsi daripada memperbaiki hubungan. Sore harinya, setelah acara selesai, Aisyah duduk di kantor kecil di lantai 2 ruko. Ia membuka laptop, membaca pesan masuk di email bisnis mereka. Tiba-tiba,
Satu notifikasi WhatsApp masuk dari nomor baru. Ia membuka. Aisyah, ini Nanda. Aku pinjam HP temen. HP-ku rusak. Mbak, kita butuh bantuan. Kak Rudi ditangkap polisi karena kasus pinjaman online. Rumah Mama disita. Aku nggak tahu harus ke siapa lagi. Aisyah menahan napas. Beberapa saat, ia hanya menatap layar. Pinjaman online? Disita? Ditangkap? Ia mencoba mencerna. Otaknya mengingat kembali wajah Rudi, kakaknya yang paling keras kepala, yang paling lantang menyebut Aisyah sombong. Lalu sebuah pesan lanjutan masuk. Mereka semua di rumah kontrakan sekarang. Mbak, nenek ikut pindah juga. Gak ada listrik, makan pun seadanya. Aku tahu ini bukan tanggung jawab Mbak. Tapi aku mohon, Mbak, kasihan Mama. Aisyah bersandar di kursi. Jantungnya berdetak cepat, pikirannya berkecamuk. Luka-luka lama yang sempat mengering seperti disiram air panas. Dan kini, mereka datang, bukan dengan permintaan maaf, bukan dengan pengakuan atas kesalahan, tapi lagi-lagi membawa masalah. Lagi-lagi ingin ditolong. 1 jam kemudian, Ari datang menyusul ke kantor, membawakan teh hangat seperti biasa. Mas, Aisyah memanggil, suaranya parau. Ari langsung menangkap aura berbeda. Ada apa? Aisyah menyerahkan ponselnya. Ari membaca dengan seksama. Tak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Hanya hening beberapa detik, lalu ia berkata, kamu masih punya hak untuk memutuskan. Mau bantu atau tidak? Aisyah menggigit bibirnya. Aku bingung, Mas. Hati kecilku masih anak Mama. Tapi bagian warasku, masih ingat semua luka yang mereka beri. Ari duduk di depannya, menatap lekat. Kalau kamu bantu, pastikan kamu tidak berharap mereka berubah. Kalau kamu nggak bantu, pastikan itu bukan karena dendam, tapi karena kamu sudah selesai. Pilih yang bikin kamu bisa tidur nyenyak malam ini. Malam itu, Aisyah menangis sendirian. Tangis bukan karena sedih akan keadaan keluarganya, tapi karena begitu beratnya menjadi orang yang selalu dituntut untuk kuat, untuk baik, untuk tidak marah. Esok paginya, Aisyah mengirim pesan pada Nanda. Aku akan sewa rumah kecil untuk Mama dan Nenek selama 1 tahun. Aku akan bantu biaya makan bulanan. Tapi Rudi harus tanggung jawab. Aku tidak akan melunasi utangnya. Dan aku tidak akan kirim uang ke orang lain, hanya ke kamu. Tak lama, balasan masuk. Makasih, Mbak. Aku tahu Mbak pasti nolong. Tapi mereka masih banyak ngomongin Mbak. Aku yang sering bela. Tapi mereka belum berubah. Aisyah tersenyum pahit. Masih belum berubah. Bahkan setelah jatuh sedalam ini. Masih punya mulut, tapi tak punya hati. Ia membalas dengan 1 kalimat. Kalau begitu, biarkan waktu yang mendidik mereka. Beberapa minggu berlalu. Aisyah diam-diam memastikan rumah kontrakan terisi, listrik aktif, dan sembako dikirim rutin. Tapi ia tetap menjaga jarak. Tak pernah menelpon langsung. Tak datang berkunjung. Karena ia tahu, berbuat baik bukan berarti membuka pagar luka. 1 hari, Nanda mengirim voice note. Isinya lirih, hampir tak terdengar. Mbak, maaf ya. Aku akhirnya paham kenapa Mbak berubah. Aku dulu pikir Mbak jahat, tapi sekarang aku rasain sendiri. Mereka cuma tahu minta, tapi nggak pernah ngerti perasaan orang lain. Mbak, aku salut, karena kamu kuat. Dan aku belajar, kalau kita nggak tegas dari awal, kita akan habis. Air mata Aisyah jatuh pelan. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena akhirnya, ada 1 jiwa di keluarga itu yang mulai melihat dengan hati. Dan untuk Aisyah, itu sudah cukup. Malam itu, Aisyah duduk berdua dengan Ari di beranda rumah. Ia memegang tangan suaminya erat. Mas, aku nggak bisa menyelamatkan semua orang. Tapi aku bisa menyelamatkan diriku dan orang yang mau belajar memperbaiki diri. Itu cukup, kan? Ari mengecup keningnya. Lebih dari cukup. Dan mereka tahu, badai mungkin belum benar-benar berlalu. Tapi mereka juga tahu, mereka tak lagi seperti dulu, yang membiarkan orang menghisap habis mereka sampai kering. Sekarang, mereka memilih, siapa yang layak ditolong, dan siapa yang hanya membawa racun.
Pagi yang semestinya cerah mendadak terasa berat saat Ari menurunkan koran dari pagar. Di halaman utama, terpampang foto Aisyah kecil bersama keluarganya, dengan judul besar di bawahnya. Pemilik bisnis muda ini dituduh menelantarkan ibu dan saudaranya. Ari berdiri mematung. Matanya menelusuri tiap paragraf. Nama Aisyah disebut beberapa kali, lengkap dengan narasi menyudutkan yang tampaknya sengaja dirancang untuk membentuk opini publik. Ia langsung masuk ke dalam rumah. Aisyah, panggilnya pelan, kamu harus lihat ini. Aisyah sedang menyeduh teh. Mendengar nada Ari, ia tahu ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Begitu melihat halaman koran itu, tangannya bergetar. Matanya terdiam menatap tulisan yang menyebut dirinya, anak durhaka yang melupakan darahnya sendiri setelah sukses. Apa-apaan ini, Mas? Bisiknya pelan. Ari menatapnya dalam. Kamu tahu siapa yang mungkin di balik ini? Aisyah mengangguk perlahan. Hanya mereka yang punya foto itu. Hanya mereka yang masih terluka karena aku tidak memberi apa yang mereka mau. Beberapa jam kemudian, berita itu mulai menyebar di media sosial. Beberapa akun gosip lokal bahkan membumbui narasi dengan potongan-potongan yang sengaja dipelintir. Komentar-komentar muncul, sebagian simpati, tapi sebagian lagi menghujat, menyebut Aisyah sebagai anak tak tahu diri, orang kaya baru yang lupa daratan. Meski Ari berusaha meredam, Aisyah tetap merasa dadanya sesak. Sore itu, telepon dari Nanda masuk. Mbak, aku minta maaf. Aku gak tahu mereka sampai segitunya. Aku juga baru tahu tadi pas buka Twitter. Itu bukan aku, Mbak, sumpah. Aku tahu Mbak udah bantu banyak. Aisyah tak menjawab langsung. NDA, suaranya dingin. Kalau kamu masih tinggal bersama mereka, kamu gak akan pernah bebas dari bayang-bayang manipulasi. Mereka bukan butuh bantuan, mereka butuh korban. Nanda terdiam di seberang. Aku gak akan gugat mereka. Aku gak akan laporkan ke polisi. Tapi setelah ini, aku gak akan kirim apapun lagi. Bukan karena aku jahat, tapi karena aku belajar. Menolong orang yang tak mau berubah, itu seperti menimba air di pasir. Telepon ditutup. Aisyah duduk di kursi makan. Hening. Ari mendekat, menggenggam tangannya. Kamu sudah lebih kuat sekarang. Aisyah mengangguk pelan. Tapi rasanya tetap sakit. Mas, mereka bukan orang asing. Malam itu, Aisyah menulis surat terbuka, lalu mengunggahnya di akun media sosial resminya. Untuk siapapun yang membaca. Saya bukan anak sempurna. Tapi saya bukan monster. Saya lahir dari keluarga sederhana, dan saya bertahan dari luka-luka yang tak pernah mereka lihat. Saya tetap berdiri saat mereka menginjak. Saya tetap memberi, bahkan saat saya ditolak. Tapi saya bukan sumber abadi. Saya punya batas. Dan saya memilih untuk hidup tenang, daripada hidup menjadi boneka yang ditarik hanya saat dibutuhkan. Jika kalian tahu cerita saya hanya dari satu sisi, maka kalian hanya melihat bayangan, bukan kebenaran. Dan saya tidak akan membela diri lebih dari ini. Biarkan waktu membuktikan. Keesokan harinya, surat terbuka itu menjadi viral. Banyak orang yang dulu menghujat, mulai diam. Beberapa bahkan meminta maaf di kolom komentar. Aisyah tak membalas satupun. Namun kejutan belum berhenti. 2 hari setelah surat itu tersebar, rumah kontrakan yang ditinggali keluarganya didatangi pemilik rumah. Mereka diusir karena membuat keributan dan menunggak pembayaran meski Aisyah sudah membayar untuk setahun penuh. Ternyata, mereka menyewakan satu kamar ke orang asing untuk dapat uang tambahan secara diam-diam, melanggar perjanjian kontrak. Aisyah hanya mendengar kabar itu dari seorang tetangga pemilik kontrakan yang mengenalnya. Lalu, tiba-tiba telepon masuk. Kali ini bukan dari Nanda, tapi dari nomor tak dikenal. Aisyah? Suara di seberang serak, lemah. Suara perempuan tua. Iya, ini Aisyah. Ini siapa? Ini, ibumu. Aisyah terdiam. Untuk sesaat, ia berpikir ponselnya salah dengar. Aku sakit. Syah, aku sekarang tinggal di rumah bedeng pinjaman. Kaki mama bengkak. Gak ada yang urus. Rudi gak bisa dijenguk. Yang lain gak peduli. Kamu masih marah sama mama? Aisyah memejamkan mata. Suara itu mengguncang hatinya. Tapi logika juga menjerit.
Ini suara dari masa lalu yang menghancurkannya berkali-kali. Tapi juga suara yang pernah menyanyi untuknya ketika kecil. Aku nggak marah. Tapi aku juga belum bisa dekat seperti dulu. Bukan karena aku benci. Tapi karena aku takut. Setiap kali aku dekati, aku selalu pulang dengan luka yang baru. Telepon di seberang hening. Apa? Mama boleh bicara dengan cucu-cucu Mama nanti? Nanti? Kalau Mama sudah sehat dan tidak membawa luka lagi. Kalau Mama benar-benar mau memperbaiki semua, bukan demi uang, tapi demi kita. Aisyah menutup telepon dengan tangis yang tak bisa dibendung. Beberapa hari setelah itu, kabar menyebar bahwa keluarga Aisyah benar-benar kesulitan. Rudy divonis bersalah atas penipuan pinjaman online. Tante Erna terjerat utang koperasi. Lucy menjual semua tas mewahnya di media sosial dan membuka jasa endorse kecil-kecilan. Aisyah tidak bersorak. Ia juga tidak menolong. Karena kali ini, ia tahu, itu bukan tanggung jawabnya. Mereka yang pernah menggali lubang untuk menjatuhkannya, kini terperosok ke dalamnya sendiri. Dan Aisyah tetap melangkah, pelan tapi pasti. Tidak untuk balas dendam, tapi untuk menyembuhkan dirinya seutuhnya. Langit sore menggantung kelabu ketika Aisyah duduk di balkon rumahnya, memandangi taman kecil yang baru saja selesai dirawat. Bunga kertas mekar lembut, rumput dipangkas rapi, dan di sisi sudut berdiri ayunan besi putih yang Ari belikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka keempat. Hidupnya sudah tenang, sudah lebih damai. Tapi ketenangan itu bukan hadiah dari dunia luar. Itu hasil dari perjuangannya sendiri, memutus luka, menetapkan batas, dan memilih waras daripada loyal pada racun. Ari muncul dari balik pintu, membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sebelah Aisyah, menyodorkan 1 cangkir, dan tanpa bertanya, menggenggam tangannya. Besok kamu yakin mau ke rumah sakit itu? Tanya Ari pelan. Aisyah mengangguk. Aku nggak mau jadi pengecut selamanya. Aku mau lihat Mama. Tapi bukan untuk memaafkan atau menerima kembali. Hanya untuk menutup lingkaran. Beberapa hari sebelumnya, Nanda mengirim kabar, ibunya dilarikan ke rumah sakit karena gagal ginjal. Tidak ada yang benar-benar peduli. Rudy masih mendekam di penjara, Lucy entah kemana, dan Tante Erna sibuk dengan utangnya sendiri. Hanya Nanda yang setia menjaga. Dan Aisyah memutuskan untuk datang. Bukan karena kewajiban, tapi karena ia ingin melepaskan beban itu sepenuhnya. Keesokan harinya, Aisyah melangkah masuk ruang perawatan dengan hati yang sudah disiapkan. Aroma disinfektan memenuhi udara. Di atas ranjang, tubuh ibunya terlihat jauh lebih kecil, lebih rapuh dari bayangan masa lalu. Tak ada make-up, tak ada kerudung mahal. Hanya keriput dan selang infus. Mama, ucap Aisyah pelan. Ibunya membuka mata. Menatap. Air mata langsung menggenang. Aisyah, suaranya gemetar. Akhirnya kamu datang. Aisyah berdiri kaku di ujung ranjang. Hatinya bergetar, tapi ia bertahan. Ia harus berdiri sebagai Aisyah yang hari ini, bukan Aisyah yang dulu selalu minta dipeluk dan ditenangkan. Mama sakit. Tapi bukan sakit ini yang bikin Mama kalah, ucap Aisyah pelan. Mama kalah karena Mama tidak pernah belajar menghargai. Ibunya menangis. Tak bisa membantah. Aku dulu anak Mama yang manis, yang ingin selalu dibanggakan. Tapi Mama tutup mata ketika mereka melukaiku. Mama ikut menusuk. Mama hanya diam, dan membiarkan mereka menjadikanku sumber uang, bukan bagian keluarga. Mama minta maaf. Maafkan Mama? Isaknya lirih. Aisyah menarik napas dalam. Aku tidak datang untuk mendengar permintaan maaf. Aku sudah memaafkan Mama dari jauh. Tapi aku tidak akan kembali ke pelukan yang dulu menolak kehadiranku. Lalu kenapa kamu datang? Tanya ibunya sambil menangis terseduh. Aisyah menatap lurus. Untuk melepaskan. Supaya aku bisa hidup tanpa membawa nama Mama sebagai beban. Supaya anakku nanti nggak mewarisi luka ini. Beberapa detik sunyi. Lalu ibunya bicara lirih. Apa? Aku tidak pantas ditemani di hari-hari terakhirku. Aisyah tersenyum pahit. Setiap pilihan punya harga. Dan Mama memilih menelantarkanku ketika aku hanya ingin dicintai. Sekarang aku juga memilih. Menjaga diriku dan keluarga kecilku. Ia membalik badan,
berjalan menuju pintu. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menoleh. Aku titip mama ke Nanda. Tapi jangan pernah berharap aku kembali menjadi anak baik seperti dulu. Karena Aisyah yang itu sudah mati, dibunuh oleh keluarga yang mencintai gengsi lebih dari kebenaran. Dan ia keluar tanpa menoleh lagi. Beberapa bulan berlalu. Aisyah dan Ari membuka cabang kelima bisnis mereka. Timnya kini solid. Bahkan beberapa mantan ibu rumah tangga yang dulunya meremehkannya kini justru bekerja padanya, menaruh hormat dan rasa syukur. Kehidupan Aisyah berjalan lebih tenang. Sesekali ia mendengar kabar, ibunya wafat seminggu setelah ia kunjungi. Pemakamannya sederhana. Tak ramai. Tak banyak yang datang. Aisyah hanya mengirim karangan bunga, tanpa pesan. Nanda pindah ke kota lain, mengejar beasiswa dan kehidupan baru. Mereka masih saling berkabar, meski tak sering. Suatu malam, Aisyah berdiri di depan cermin, mengelus perutnya yang mulai membesar. Ia hamil anak pertama. Dan kali ini, ia berjanji, tidak akan mewariskan luka, hanya cinta. Ari memeluknya dari belakang. "Kamu tahu?" bisiknya. "Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal." Aisyah tersenyum kecil. "Aku tidak kuat, Mas. Aku hanya sudah terlalu sering dilukai. Sampai akhirnya tahu bagaimana cara menjaga diriku sendiri." Mereka berdiri lama di sana, berdua, menatap pantulan masa depan. Di luar, hujan turun perlahan. Tapi kali ini, Aisyah tidak bersembunyi dari hujan. Ia berdiri tegar. Karena akhirnya, badai itu benar-benar berlalu.